Bukan karena saya, bukan karena saya. Terus nanti, tapi di luarnya beda lagi. Mungkin Pak Prabowo yang sering menyampaikan ini sudah direstui oleh Presiden. Isu dukungan Presiden Jokowi untuk pencapresan Prabowo Subianto belakangan ini memang ramai menjadi sorotan. Prabowo disebut-sebut menjadi capres yang dididik Jokowi untuk menjadi presiden selanjutnya. Bahkan hal ini pernah disampaikan Prabowo beberapa waktu lalu. Lantas, benarkah demikian? Benarkah Jokowi di belakang pencapresan Prabowo? Presiden Jokowi pada akhirnya buka suara menanggapi opini yang sedang berkembang itu. Ia bahkan belak-belakan menyindir Prabowo secara halus dalam acara silaturahmi Ramadan di DPP PAN 2 April 2023 lalu. Mengenai Pak Prabowo yang naik elektabilitasnya, saya pikir-pikir naiknya elektabilitas beliau itu bukan karena saya, enggak. Ya karena beliau sendiri dan Gerindra. Saya hanya berpikir ini jangan-jangan ini Pak Zul minta diajak gitu. Udah minggu besok nanti 3 kali dengan saya udah. Bukan minggu besok, bulan besok. Bulan besok. Jokowi mengawali sambutannya dengan menyinggung kenaikan elektabilitas Prabowo Subianto yang sekarang menjadi nomor 1 tertinggi, disusul Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Menurut Jokowi, kenaikan elektabilitas Prabowo itu bukan karena dirinya, meski ia mengakui kalau Prabowo sering diajak dalam kunjungannya ke daerah. Banyaknya kunjungan kerja Jokowi dan Prabowo inilah yang kemudian dibaca seakan-akan Jokowi sedang mengkaderkan Prabowo untuk menjadi presiden. Namun sayangnya, hal itu justru ditepis Jokowi. Presiden 2 periode itu bahkan menyinggung tingkah ketua partai yang suka membawa namanya dalam urusan Pilpres. Padahal menurut Jokowi, urusan Pilpres adalah urusan partai politik, bukan urusan presiden. Tapi nggak tahu yang sering minta diajak itu Pak Prabowo. Yang namanya Pilpres itu urusannya urusan partai atau gabungan partai. Jangan presiden itu diikut-ikutkan. Tapi sering ketua partai ini dikit-dikit sudah direstui presiden. Apa hubungannya? Saya kadang-kadang apa hubungannya? Tak hanya itu, Presiden juga menyentil soal namanya yang dibawa-bawa dalam pembentukan koalisi partai seperti Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB. Menurut Jokowi, saat itu anggota koalisi menghadap dirinya untuk meminta restu, tapi bukan inisiator pembentukan koalisi. Bangun koalisi, mencalonkan seseorang. Ya kalau saya ditanya saya jawab, Pak, Bapak setuju enggak Pak Prabowo jadi capresnya? Ya saya, kalau ditanya saya jawab, kalau saya setuju ya saya ngomong setuju, kalau enggak ya enggak. Kalau setuju, mantap gitu. Jadi enggak, kalau saya ditanya, kalau enggak ditanya saya diam-diam aja. Bentuk koalisi KIB, wah itu dari presiden itu yang, siapa yang dari, itu KIB kan terbentuk karena pertemuannya Pak Erlangga, Pak Zul sama Pak Mardiono terbentuk. Baru datang ke saya, Pak mohon restu. Kalau saya ditanya gitu, ya saya restui. Sebetulnya ya gitu-gitu itu. Jokowi juga membongkar asal-muasal koalisi Gerindra dan PKB. Awalnya ia juga didatangi Cak Imin untuk mendengar pendapatnya terkait rencana koalisi dengan Prabowo. Rencana itu kemudian dibongkar Jokowi ke Prabowo dan akhirnya mendapat sambutan baik.
Jokowi hanya jadi jembatan penghubung Prabowo dan Cak Imin, tapi bukan inisiator. Pak Prabowo sama Cak Imin Gerindra dengan PKB juga sama. Gimana Pak kalau ini Cak Imin? Pak gimana kalau saya dengan Gerindra? Ya saya baik-baik saja. Terus saya menyambungkan ke Pak Prabowo. Pak Prabowo, ini kelihatannya Cak Imin ingin gandengan dengan Bapak. Hanya gitu-gitu aja. Akhirnya sambung gitu loh. Bukan karena saya. Bukan karena saya. Menurut Jokowi, Prabowo kemungkinan membelokkan isunya seakan-akan sudah direstui presiden. Nanti tapi di luarnya beda lagi. Mungkin Pak Prabowo yang sering ini sudah direstui oleh presiden. Ya saya sih ya seneng-seneng saja. Jadi sebenarnya ada beberapa poin penting yang dapat disimpulkan dari cerita Jokowi ini. Pertama, elektabilitas Prabowo naik bukan karena direstui oleh dirinya. Jika mendengar pengakuan Jokowi, justru Prabowo lah yang mengembangkan opini seakan-akan ia didukung bahkan dididik Jokowi untuk menjadi presiden selanjutnya. Tapi saya kalau urusan negara sekarang saya banyak belajar dari Pak Joko Widodo. Karena itu mungkin beliau bawa saya kemana-mana. Mungkin beliau mau mendidik saya tidak tahu. Politik klaim Prabowo ini pada akhirnya memberi kesan kepada publik kalau ia direstui Jokowi. Bisa jadi klaim-klaim inilah yang kemudian menaikkan elektabilitasnya dalam survei LSI baru-baru ini. Kedua, dapat disimpulkan bahwa hingga saat ini magnet Jokowi untuk menggalang dukungan rakyat masih sangat kuat. Itulah sebabnya banyak calon presiden yang mengklaim dirinya direstui Jokowi agar mendarat di hati rakyat. Dengan demikian, kingmaker untuk Pilpres 2024 masih di tangan Jokowi. Ketiga, hingga saat ini Presiden Jokowi belum punya jagoan yang didukungnya menjadi presiden di tahun 2024. Hal ini terungkap dari gaya politik Jokowi yang merangkul semua keinginan ketua partai, tak hanya Prabowo, Erlangga Hartarto, Cak Imin, bahkan mungkin Ganjar Pranowo juga bakal direstui Jokowi. Dukungan Jokowi kemungkinan akan mengerucut ke salah satu calon usai resmi mendaftarkan diri ke KPU. Jadi menurutmu siapakah calon presiden yang benar-benar direstui Jokowi? Tulis pendapat Anda di kolom komentar.